Apa awal Iya mulanya? dong, kalau diskusi itu datanya ditampilin, nggak masalah. Kalaupun itu yang dikatakan benar, tapi pakai data, gitu loh. Datanya mana buktiin? Ya gimana saya ngambil data, saya nggak bawa laptop nih. Nanti nanti mungkin sekali lagi saya naik, saya bawa laptop, saya bukakan gitu. Tapi kalau Kalau nggak bisa kalau buka gini, data, kalau kita mau fair, kalau kita nggak bisa bisa buka cari. data, ya kalau belum bisa buka data, jangan klaim kosong dulu, harus data dulu baru ngomong. Oh ya udah, berarti saya turun aja gitu. Udah kalau mau turun nggak apa-apa, turun Turun aja. aja Oh ya. daripada Ya, klaim kosong ya kan? Ini kan saya menjelaskan yang sebenarnya itu Loh, pemahaman enggak, umum. kita Anda tuh bisa butuh cari diskusi di sebenarnya sini di semuanya internet pakai ya. data, semua pakai data, Bang. Ya terkait misalnya masalah kalender, Anda nggak perlu cari data. 2 tahun lalu Anda cari di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih. Apa Masalahnya, Anda pikir ini kami saya mau tahu. gitu? Yang saya minta datanya kamu bilang aturan dari pemerintah itu loh mana? Nggak, Gini, jangan Anda asal tadi ada buka, ngomong, jangan Anda asal juga ngomong. buka, ini, Anda juga buka Alkitab Sabda. Anda Saya cari tahu, terjemahan lama, itu pakai Isa Al-Masih. saya tahu Biblemu banyak Ah, ya versi udah. itu mencakup nama nabi saya, bahkan nama Tuhan saya Allah sampai sekarang Ya, ada. Saya tahu. ya. Terus Anda pikir Nggak saya usah mau? Saya nggak nuduh-nuduh. mau, nggak sudi saya. Enggak, Saya nggak loh, kenal sama Isa itu. eh, eh, diam dulu, jangan bacot dari tadi bacot mulu nggak ada Nggak, Anda data. yang bacot kan? Anda Datamu berpikir kami mana? menyuruh, Kamu bilang kami itu nggak, aturan sama sekali pemerintah. nggak mau, bos. Lah ya datamu Nggak mana? sudi loh. Katanya dari pemerintah. Bacot, datamu mana? Katanya pemerintah yang ngatur. Mana? Ya saya nggak bisa nampilkan data, saya nggak ada laptop. Gimana Anda? Itu mana? Ya Anda kan bisa cari informasinya. Loh, ya kamu lah, kamu yang ngomong kok. Mana datanya? Oh, aku udah dapat, Ini nggak ada yang aku lain dapat ya? datanya, Yang aku dapat, yang aku dapat yang ini laki-laki nih. itu nggak ada yang mau debat ya? enggak, makanya Oh, ada jangan perempuan jangan juga. melebar, makanya jangan melebar ke Isa dulu. Injil aja jelasin. Kan saya Gini, tadi Bang, udah saya kasih tahu, Bang. menjelaskan dari Tunggu sebentar, tunggu sebentar. contoh Kan lain tadi dulu. saya udah Kalau saya menjelaskan, menjelaskan Bang. tentang Tunggu ayat, sebentar. Nah, saya Abang gimana nggak mau bisa dinyerocosin, nggak Abang? ngomong tuh. Baru ngomong, Abang udah begini. Kan tadi saya udah jelaskan, nama Injil dalam Al-Quran itu disebutkan Injil dari kata dasar yang dari Anjala atau penerang. Itu sebuah ketetapan atau firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Namanya Injil, itu dinamakan Injil. Nah, Abang kan bahasanya Yunani, Evangelion atau kabar baik. Dalam bahasa Inggris Gospel. Terus kok tiba-tiba lompat kaidah ke Injil, itu kaidahnya dari mana gitu? Bang, itu Abang nggak tiba-tiba, itu ada sejarahnya. Tapi nanti kalau saya jelaskan sejarahnya, itu teman abang yang cewek minta data. Jadi saya gimana? Mau enggak, menjelaskan? maksudnya jangan asal klaim aja, jangan si pemerintah begini. Abang jangan nyalahin orang lain. Abang kalau kaidah kan saya Gitu, nggak, Bang. Bang, Gini ya, kalau Bang. Makanya- kalau barusan saya menjelaskan kata Makanya Injil kan saya nggak kasih perlu contoh yang nunjuk-nunjuk lain. orang, Bang. Contoh di dalam kalender. Itu kan selama berpuluh tahun, itu kan pakai Itu kan kata Isa, kan kita lagi ngomongin Injil, makanya jangan melebar. Ya, Nanti itu semua berkaitan, ditanya Bang. Kecuali sumbernya dari nggak mana. berkaitan, ya. Abang tahu nggak? Itu kan berkaitan semua. Yang bisa Berkaitan kami- semua. yang Terus bisa oke, kami 2 minta tahun yang lalu di diubah, Isa ya, Yesus hanya Isa tentang diganti tanggal. Yesus, Injil kenapa nggak diganti? Ya kami mungkin udah minta, cuma nggak direspon. Kan mungkin udah diminta, itu yang makanya dikejar. Abang mintanya di mana? Ini makanya dikejar datanya, Gini, karena Bang, abang kalau klaim-klaim misalnya kosong gini, gitu loh. Gini ya Bang, kalau memang harus Injil ditetapkan ya sudahlah gitu. Tapi kalau tadi kata Yesus diganti, Bukan yang kan saya nggak tanya, yang setuju, kami Bang. tanya Makanya itu, kami abang kejar dapat terus, kan. Injil itu dari Kami kejar mana? terus supaya diubah tuh, supaya LA. Enggak, yang kami bisa tanya, berubah abang dapat jadi- kaidah Injil itu dari jadi mana, Yesus, Bang? gitu. Bang, yang kami tanya itu, abang dapat kaidah Injil itu dari mana? Biblos Itu abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7 itu di di Indonesia kan. Kita kan Injil nggak itu pakai bahasa nama, lain. Bang. Injil itu nama. Terserah mau Injil itu nama, tapi kan Kok ada pemahaman atau abang arti bilang Injil. terserah nggak sudi, tapi abang curi. Injil Saya itu bingung ada nih. arti, Bang. Juga abang buka KBBI. Injil itu ada artinya nggak? Dan Injil Apa itu bahasa artinya? Indonesia. Apa artinya? Ya, Nah, itu abang di depan bisa laptop. Buka, aku bisa buka laptop, Bang. Gini aja, nanti siang saya naik lagi, saya bawa laptop gitu. Siapa ini? Si rap-rap ini ya. Ini datanya Bang Jibril. Saya baca ya, boleh ya? Tafadol, tafadol. Ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, itu datanya Bang Jibril. Nggak usah kan
nggak usah kan ke KBBI ke ini ke itu. Injil itu nama kitab suci. Kitab di sini bukan buku ya. Kitab atau ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu definisi Injil. Itu kan definisi Injil menurut Abang. Kalau menurut KBBI, salah satu definisi Injil adalah salah satu bagian dari kitab suci agama Kristen atau perjanjian. Nah, Abang berarti buka kan KBBI sekarang. Abang jangan lihat nomor 2-nya, baca nomor 1-nya tolong, Bang. Li Jibril lo lawan. itu makna nomor 2-nya. Coba baca nomor 1-nya, Bang. Tolong dibaca nomor 1-nya, Bang. Kalau nggak hilang, suruh aja KBBI. Enggak, iya coba baca nomor 1-nya, Bang. Ya, nomor 1 saya tahu. Coba dibaca, Bang. Kitab suci yang Tadi diturunkan kata- kepada Nabi Isa. Nah, Kenapa nomor 2-nya yang dibaca? ya nomor 2 udah ketahuan ngibul ya. Udah ketahuan ngibul, nggak berani baca data lagi. Parah. Kalau nomor 2 ini bukan arti dari Injil, ya suruh aja KBBI-nya. Abang di depan saya kita sama-sama di depan laptop aja mau nipu loh. Gimana sih kita ngobrol kayak gini, Bang? Saya pakai HP satu lagi, Bang. Halo. Oh, satu lagi. Tadi katanya nggak ada. Bahasa apa ini? Waalaikumsalam. Tadi katanya nggak ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Host yang ketawa di bawah itu, yang ketawa-ketawa langsung diblokir aja, host. Udah lanjut aja Romo, lanjut. Ini bahasa apa sih? Enggak ada kaidah kata Injil. Terima kasih Bang Akil, terima kasih Abang Jerry. Kaidah kata Injil dari KBBI, betul Bang Jibril. Iya, jadi yang barusan saya tadi sama Bang Nehe juga. Kalau kan nama Injil dalam Al-Qur'an itu kan kata dasarnya kan anjala atau penerang. Itu kitab suci atau kitab di sini bukan berarti buku, tapi ketetapan yang diturunkan Ya. kepada Nabi Isa. Betul. Nah, kalau mereka kan evangelion, habis Ya. itu dalam bahasa Inggrisnya gospel atau kabar baik. Heeh. Nah, terus tiba-tiba lompat ke Injil nih, kaidahnya dari mana gitu? Kita nanya. Nyolong dong. Nyolong dong. Kenapa sih susah bilang nyolong gitu? Kenapa? Ukti Natali nggak berani bilang gitu. Loh, udah bilang tuh. Maling kan, maling. Jangan maling. terlalu kasar begitu. Loh, lah. ini nggak kasar, nggak. Coba di KBBI ada nggak nyolong? Itu terlalu kasar. Merampok itu yang halus. Krik. Ya, Injil itu dari kata an-najlu. Nun, ja, lam. Ada di kamus bahasa Arab itu. Kenapa kok diambil? Rob Gerwer. ini pasti Liverpoolian ini. Tahu nggak? Tadi tuh Bang, dia tuh bilang ya, pas dimintain data, dia kan asal bacot tadi ya. Mintain data katanya saya nggak ada ini, nggak bisa buka data, saya cuma satu perangkat. Tiba-tiba ketahuan dia nyontek KBBI di Google. Parah nggak? Udah maling ngibul mana? Gak bahaya kayak kira. Berarti bohong dia ya. Jadi terbukti ya, yang cocok diambil, yang tidak cocok tidak diambil. Terbukti langsung kan? Enggak, saya di depan saya KBBI, saya lagi baca yang nomor 1, dia baca yang nomor 2, kan langsung loh. Yang nomor 1 apa Bang Jibril? Aku belum buka. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa, Bang. Oh ya benar. Terus Dia baca yang bilang nomor apa? 2. Dia baca yang nomor 2. Oh, salah satu apa? Salah satu Apa bagian dari kitab suci agama Kristen Perjanjian Baru. Saya bilang kenapa nggak baca yang nomor 1? Yang nomor 1 nggak dibaca. Astagfirullahaladzim. Nomor 1 kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya benar emang. Di Iya, mana-mana nomor 1 duluan. Mana ada nomor 1 nomor 2, nggak ada kan? Nomor 1 ya nomor 1 duluan. Nomor 2 ya nyontek kan gitu. Bener nggak? Benar. Ya udah. Bagus lah. Tapi dia pingsan ini gimana Bang Si Jibril? Kepas sampai kabur. Ini ada baru lagi nih, Civas. Selamat siang, Civas. Siapa Yosi Maria ini? Selamat siang semuanya. Enggak, Iya. si Yosi ini siapa? Selamat siang Bang Sifas Regal. Ya, si Yosi Maria ini siapa?
Sifas Regal. Woi, Yosi Maria ini siapa? Udah biarin aja Yosi dulu. Maria. Pasien saya. Udah biarin aja dulu. Yang mempermainkan Islam itu bukan? Bukan Pak, bukan, salah orang. Nah, itu kan? Bukan Udah kan? kedengeran suaranya kan? Bukan yang tadi, Bang Inspirasi. Saya nggak tahu, nyimak aja lah. Yang tadi Bang Ardi. Oh, yang mempermainkan Islam ini? Kan Pak, ngadi-ngadi. Iya, dia Dah, itu. Ngapain naikkan orang yang mempermainkan agama kita coba? Saya tanya. Dia Islam, ya kan? Terus murtad. Terus kapan hari bilang mau masuk Islam lagi sampai masuk api jateng. Saya itu sama masuk api jateng murtad. Terus saya itu bilang ke Kang Dito sama Pak Angon mau masuk Islam lagi katanya, udah sampai telepon bareng sama aku lagi. Terus murtad lagi. Ngapain dinaikkan? Orang yang mempermainkan agama kita nggak layak naik di komal kita. Kalau ya itu Putri gimana? Sion nggak bang? Putri Sion kayak itu. Bukan. Yosi. Dia mempermainkan agama kita. Coba saya mau tanya kepada Islam di sini. Coba ada nggak yang marah ketika Islam dipermainkan? Siapa yang nggak marah? Coba. Ya marah lah. Yang Kristen pasti marah juga dong. Betul. Ya itu. Yang Kristen pasti marah juga lah. Bola balik. Berapa Dikira kayak kali sekolahan batasnya diterima tobatnya sama Allah? Berapa kali? Berapa kali coba? 2 kali. 2 kali. Muslim, contoh Muslim. Terus kafir dia. Terus Muslim lagi dia. Terus kafir lagi, selesai. Selesai, nggak ada pertobatan lagi, habis itu. Gak usah naikkan orang-orang yang apa namanya, yang mempermainkan agama kita. Kalau Kristen, beneran Kristen dari lahir, kadal contoh, kafir dari lahir, ya udah, apa-apa kita diskusi kan gitu. Berarti Romo yang kurang update ya. Yang Iya. Romo tahu itu dia itu dari Kristen masuk Islam lalu masuk Kristen Enggak, lagi. Muslim aslinya dia, Muslim. Aslinya Muslim dia. Oh. Orang tuanya Islam. KTP-nya ada di saya. Saya yang lo KTP-nya ada di saya. Bukannya Katolik itu bapaknya. Bukan. Wes gak paham Katolik, pokoknya Islam. Oh, berarti dia nggak jujur dulu. Loh. Lah orang kayak gitu kok dipercaya. Nah, ya itu dia. Ini saya ada KTP. Dia sempat masuk Islam, bukan sempat masuk Islam ya. Sempat daftar di Api Jateng menggunakan KTP. Bunyinya apa KTP-nya coba? Agamanya Islam. Islam Ini Islam. KTP-nya. Naikin Bang Paijo itu, host kasih pencerahan host hukum bolak-balik gitu seperti apa? Ya ini udah aku jambak. Udah aku jambak. Paijo. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam semuanya, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mamba ini bukan Bang Paijo. Ustaz Mamba ini. Gimana kabar semuanya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Namanya Mamba, Bang Paijo. gimana kabarnya Ustaz Mamba Bang Romo? Alhamdulillah sehat walafiat, wis. Pokoknya selama Bang Romo di Komal itu aku selalu tersenyum kok. Oh, oke. Terus putih Ustaz Mamba, kaidah mengenai orang yang keluar masuk kayak umbel. Wa man kafara ba'da imanihim itu loh. Ana Allah, terus iman, terus kufur, terus setelah itu iman lagi, kufur lagi. Maka di sana akan bertambah-tambah kekufurannya. Selama di situ maka bertambah kekufurannya, ingkarnya gitu loh. Jadi dosanya tambah besar ya. Cuma inti poinnya gini Mas, saya ingat saya pernah ketemu orang itu sekali 15 menit saya ketemu sama beliau itu. Saya masih ingat dengar suaranya itu orang Magelang ya. Jadi kronologinya itu memang salah satu dari orang tuanya itu ada yang kembali ke agamanya yang lama gitu loh. Nah terus Betul. kayak ke pergaulan dan lain-lain. Makanya dulu sempat saya kasih nasihat ya. Ketika dia di rumahnya Biastrom kan dulu sempat masuk Islam. Habis itu dia sempat curhat orang-orang Ya, betul. itu tidak menerima dan lain-lain. Maka
Jawaban saya cuma simpel kan. Artinya orang hidup di pedesaan jangan disamakan dengan hidup di sebuah perkotaan. Karena ketika di pedesaan itu ketika seseorang ini iman kufur itu sangat mencolok sekali dilihat oleh orang-orang kampung. Sehingga mau nggak mau masyarakat tidak mau menerima. Maka untuk pengen menerima ya harus buktikan dulu. Saran saya dulu seperti itu. Buktikan dulu. Betul. Sejauh mana sampean itu masuk Islam, sejauh mana betul sampean, maka di sana nanti orang kampung akan menilai sendiri gitu loh. Bahkan beliau tahu keluarga saya siapa, beliau tahu kok. Makanya tadi saya ingat suaranya kayaknya Mbak Yosi yang dari Borobudur ya. Iya itu Iya, iya. Jadi gini, Ustadz Mamba, teman-teman perlu ketahui, Api Jateng itu punya misi gitu kan, punya misi apa gitu. Tahu nggak siapa yang membocorkan kepada para kafirun? Siapa? Tahu nggak? Oh, beliau gitu ya. Dia yang membocorkan apapun rahasia tentang Api Jateng. Dia orangnya. Gila nggak coba? Iya. Udah masuk Api Jateng, dia bocorkan ke para kafirun. Ini orang memang harus dipelintir kepalanya dari hadap depan sampai hadap belakang. Harus. Pengkhianat, udahlah pengkhianat, udahlah munafik, udahlah kafir. Woi, tempatnya di neraka jahanam itu. Naudzubillahi min dzalik. Nah ya, jangan ada komal Islam yang menaikkan penghina agama kita, pembuat apa namanya, dia sudah menghina agama kita, sudah mempermainkan agama kita. Bahkan bukan agama kita doang dihina, agama Kristen juga dipermainkan sama dia. Iya. Itu. Udah, aku cuman pesen gitu aja sama host dan teman-teman muslim yang lain. Lanjut. Saya kira di awal dia itu Bang Ardi Islam, Kristen, masuk Islam, habis itu masuk Kristen lagi. Oh enggak. Saya punya KTP-nya, dia Islam itu KTP-nya itu 2019. Saya punya KTP-nya. Saya ingat ya. Ada KTP-nya. Kalau teman-teman menuntut, mana buktinya Ardi? Saya tunjuk sekarang KTP-nya. Saya pegang itu KTP-nya dia. Gitu loh. Bahkan dia selfie menggunakan foto KTP. Nah, itu ada juga, saya pegang juga itu. Nah, berarti betul. Saya dengan hostnya ini taunya di Komal Buya Strong. Dia itu dulunya Kristen masuk Islam, lalu masuk Islam. Izin undur diri biar Bang Hendy bisa naik. Maha berallah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril kemana? Aduh. Terima kasih Bang Igo. Suaranya Bang Jibril kok bisa kayak gitu ya? Aku nggak bisa ya suaraku kayak Bang Jibril. Maka farutu masdadu kufron lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, kalau nggak saya. Innaladina temasne wong akeh, sesungguhnya orang-orang amanu yang telah beriman, tsumma kafaru kemudian mereka kufur, tsumma amanu kemudian iman, yaitu tadi kasusnya iman karena orang tuanya muslim, kemudian salah satunya orang tuanya Kristen, kemudian tsumma kafaru kemudian kafir, tsumma amanu kemudian iman lagi, tsumma kafaru kemudian kafir lagi, tsumma zdadu kufron kemudian bertambahlah kekufurannya. Bertambahnya bagaimana? Yaitu dengan bentuk menjadi menjadi orang pengkhianat di dalam Islam. Akhirnya apa? Membuka konsep-konsep di dalam Islam ya, membocorkan rahasia-rahasia di dalam Islam. Sumasdadu kufron ini lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka di sana Allah tidak akan pernah mengampuni orang tersebut, wala liyahdahum sabila, wala liyahdiyahum, dan Allah tidak akan memberikan pintu hidayah kepada orang tersebut kecuali kalau orang itu taubatan nasuha. Ya, kecuali kalau taubatan nasuha. Itu aja sih untuk orangnya kalau masih ada di bawah. Tapi lanjut Yosi itu ya. Lanjut teman-teman semua. Halo, kok nggak ada suara yang lain? Ada audionya. Ya lanjut. Ada Ustaz Mamba, ada Ustaz. aman. Lanjut itu ya. Siap Ustaz. Siap. Kang Mamba.
Tahu kok rumahnya dia kok, daerahnya mana tahu aku. Coba saya tahu Bang Ardi, dari kemarin saya sudah buat ketapel. Itu bahannya itu dari duren saya buat dia tapel kepalanya. Itulah kenapa alasannya ketika setiap kali dia naik di mana terus saya naik. Ini aku ada nih. Mau saya spill nggak? Dia Kena pegang Bennett, akunnya Bang Ardi. Enggak, kalau dia KTP. pegang KTP. Dia pegang KTP. Pegang doang, tapi KTP-nya ini ada. Namanya tahu nggak? Mau tahu nggak siapa namanya? Bukan Yosi namanya itu kayak. Iva Rahmawati, Magelang, 29 bulan 7 2002 kelahiran. Jenis kelamin gak jelas. Agama Islam, status perkawinan belum kawin. Ini tahun berapa? 2019 dia Islam. Ayo. Barusan mualaf kan? Berarti sebelumnya dia kafir kan? Sebelumnya lagi dia Islam kan? Betul nggak? Nah itu. Nah, ini saya punya KTP-nya 2019 dia Islam. Ayo, mau ngomong apa? Mau saya sepil orangnya? Udah, nggak usah. Jadi begini Jengkel Bang Ardi. saya lama-lama. Biasanya Bang Ardi, orang-orang yang seperti yang tadi ini biasanya nggak laku seumur hidup. Biasanya loh ya, biasanya nggak laku seumur hidup. Dia penipu soalnya. Udah, pokoknya kalau ada apa-apa tinggal ngomong ke saya. Saya tahu rumahnya kok. Nyantai aja saya. Siap Ustadz Mamba. Siap Ustadz. Ya, ya. Ini gimana Bang Ardi? Ini oten-oten tadi pembahasannya jadi dilanjutkan kah? Ya lanjut aja, Gas. lanjut aja. Lanjut aja. Atau mau buka tema baru silakan Kak Adi ya. Nggak, silakan Bang Ardi aja. Aku lagi makan ini sekarang. Takutnya monitor. mentok. Bang Ardi monitor kah? Monitor. Gimana Dek? Gimana? Enggak, aku lagi makan. Biar Bang Ardi lanjutin. Lagi dimakan? Lagi makan. Oh, Kok lagi dimakan sih? makan. Sorry. Kirain lagi dimakan. Aku pikiranku kemana-mana lagi dimakan. Siapa gitu? Ya, suaminya lah, masa orang lain. Lanjut. Lagi makan. Lanjut Bang Ardi. Sepil aja fotonya. Jangan, dia nggak pakai kerudung teman-teman. Dia nggak pakai kerudung. Makanya saya tuh jengkel sama orang-orang yang mempermainkan. Ya lanjut aja Kristen. Woi Cipas, gimana kita mau diskusi? Maaf ya Bang. Ya saya maafkan. Saya Kristen dulu ya. Gimana? Saya sebenarnya tertarik aja dengan adanya apologet kayak gini. Oh siap, makasih bang. Tapi abang juga nggak bisa nuduh saya Kristen juga dong. Loh, oh bang Cipas Muslim? Bukan juga, saya ini kan lagi ini saya tuh orang gimana ya, jadi belum jelas gitu loh. Oh, Cuma saya oke, nggak tertarik apa-apa, dengan nggak apa-apa. apologet kayak gini. Iya, kita hargai. Kita sangat menghargai orang-orang yang Ya, jadi saya belum bisa membuktikan kalau saya itu gimana. nggak apa-apa. Saya gitu sekarang ini gitu. Ya, saya minta maaf ya bang ya. Oke, cuma saya itu sebenarnya seneng aja ngelihatnya. Saya nyimak semenjak ada apologet kayak gini, saya tuh jadi tertarik gitu. Oke. Nah, kira-kira di KTP abang itu tertulis agamanya apa di KTP? KTP pun saya nggak ada. Hah? Loh, Saya dari awal saya nggak pernah bikin KTP. Yang namanya saya kayak gini. Bang. loh, kalau nggak bikin KTP gimana caranya kerja? Gimana caranya ngurus kesehatan ke rumah sakit kalau sakit? Gimana caranya bang? Ya justru itu. Saya itu gimana ya kalau diceritain tuh masalahnya tuh kelam banget gitu loh. Ya, saya peminum, saya ini juga itu kan, saya hidupnya udah nggak karuan gitu. Oh, kalau di kakak apa bang? Nah, agamanya di kakak? Ya ikutin dari keluarga Iya apa? Muslim. Oh, di kakak Islam. Di Cuman kartu udah keluarga lama saya itu Islam. udah enggak ini. Udah lama Oke. banget. Nah, saya cuma ngebandingin aja, teman-teman kita juga banyak yang Kristen juga gitu kan. Iya, nggak apa-apa lah. Setelah semenjak saya melihat seperti ini, kok saya jadi tertarik gitu, kok Islam itu bagus banget gitu. Sedangkan masalah tadi bahas masalah Alkitab ya gitu ya. Kalau Muslim kan Al-Quran kan dijaga betul-betul tuh kitabnya tuh ya.
nggak Betul boleh kalau itu. sembarangan orang pegang, nggak boleh dengan barang-barang kotor, apalagi yang barang-barang gimana gitu ya. Sedangkan saya kalau melihat sendiri itu kan di gereja juga kan banyak yang minum juga itu loh. Iya, 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 iya. Sedangkan kitabnya dia juga campur dengan alkohol juga di situ. Iya, 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 Bang. Makanya saya pikir-pikir, saya tertarik gitu, saya seneng gitu melihatnya gitu. Iya, iya, Jadi Siap, Bang. bener-bener kalau Islam itu bener-bener kesuciannya tuh ada gitu. Iya, iya, iya. Kayak saya tuh ya gimana ya, orang kan nggak selamanya kan hidup seperti ini. Orang kan nggak selamanya kan hidup kan bergajulan kayak gini gitu kan. Oke, terus apa kira-kira ada pertanyaan apa nih dari Abang nih? Silakan. Nah, saya pengen belajar lebih dalam aja, pengen ini tentang Islam aja dulu. Berarti Anda ateis posisinya? Ya salah bilang apa, cuman kalau dibilang Kristen juga enggak juga gitu kan. Iya, maksudnya Abang Rocky Gerung lah memposisi intinya, Rocky Gerung. Rocky Gerung Anda paham? Apa? Rocky Gerung, abang paham? Rocky Gerung Kristen dia? Enggak, dia itu enggak, cuma di KTP-nya aja. Iya, KTP-nya Kristen. Nah, cuman dia juga nggak percaya juga dengan agama Kristen, dia nggak percaya juga dengan Islam, dia nggak percaya Hindu, Buddha juga enggak. Ya, gitu. Berarti nggak punya agama? Ya gitu. Cuman ya Emang Itu kalau posisinya gitu Bang Ardi, agnostik atau ateis dia itu? Kalau posisinya gitu dia. Ya, tergantung. Dia percaya Tuhan nggak? enggak. Nggak percaya ada Tuhan? Enggak, jadi Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, kita mulai dari situ ya. Oke? ya, ya. Siap? Oke. Oke. Nggak percaya adanya Tuhan, alasannya apa? Silakan. Ya, salah satu contoh kayak begini ya, masuk kayak Kristen aja dulu nih ya. Enggak, alasannya Anda nggak, jangan ke Kristen, jangan ke Muslim. Enggak. Pertanyaan saya, apa alasannya Anda tidak percaya adanya Tuhan? Alasannya itu apa? Ya enggak. Berarti tahu jawabannya aja, kan ya. karena kan gitu kan? Ya makanya ini kan lagi belajar juga, ini lagi pengen mengenal. Iya, dengan Anda memutuskan untuk tidak memeluk agama, artinya Anda sudah punya sebuah keputusan, kan gitu. Keputusan itu dibangun berdasarkan reasoning atau alasan. Nggak ada alasan, nggak ada apa, jadi kosong aja udah. Loh, kalau kosong, pertanyaan saya, Anda kenapa memutuskan untuk tidak beragama? Ya karena ya gimana ya jelasinnya nggak bisa, makanya ya tolonglah. Loh, Ya kalau diskusi nggak bisa jelasin, gimana kita diskusi? Susah iya, juga. Makanya Iya, lagi makanya kalau ini Bang, ini kan lagi ada apologetik ini, saya lagi tertarik nih, lagi belajar. Iya, Makanya pertanyaan saya gini. coba ikutan gitu. Anda kan nggak percaya adanya Tuhan, kan gitu. Nah, sementara saya tanya, apa alasan Anda nggak percaya adanya Tuhan? Kan simpel kan pertanyaan saya. Biasanya Mungkin orang-orang biasanya Anda kan tadi bilang Rocky Gerung pasti bisa jawab tuh. Ya mungkin karena gimana ya, orang kan berbeda-beda. Ini Ya. ini keyakinannya seperti ini keyakinannya seperti ini. Nah, sebenarnya yang benar itu yang mana sih gitu kan? Ya, jadi alasan Apa terkuat semuanya itu alasan menurut terkuat siapa, gitu? Anda. Kalau misalkan enggak maaf. Kalau misalkan kayak Hindu itu menurut gimana? Biasanya ada Hindu, Buddha menurut siapa? Biasanya ada Buddha, Kristen menurut siapa? Ada Kristen gitu. Nah, sedangkan ibarat kata kayak jadi ceritanya itu berasalnya dari mana gitu, asalnya gitu. Iya, maksudnya gini loh. Kalau agnostik itu masih percaya ada Tuhan, tapi dia nggak mau nyembah Tuhan. Oh begitu. Itu agnostik. Ya, Kalau mungkin karena ateis itu sama sekali nggak percaya ada Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Anda kan nggak percaya adanya Tuhan, betul? ya Nggak percaya adanya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apa alasannya Anda tidak mempercayai adanya Tuhan? Karena sesuatu yang sudah diputuskan pasti ada alasannya, nggak mungkin nggak. Anda kan sudah memutuskan, saya tidak naudzubillah ya, Anda tidak percaya adanya Tuhan, kan gitu, Anda memutuskan gitu, kan gitu. bukan seperti itu konsepnya Bang. Duh. Bukan seperti itu.
Katanya nggak Intinya percaya adanya Tuhan. dalam Gimana sih? kebingungan, orang dalam kebingungan gimana sih? Loh kalau bingung berarti nggak bisa Belajar, memutuskan. karena ini. Gini Iya, bang, tidak memutuskan, jadi kalau bingung aja orang gitu. bingung itu nggak bisa memutuskan, namanya bingung, nggak tahu memutuskan kemana, ada atau enggak ya Tuhannya. Ah, berarti jawabannya Anda percaya nggak adanya Tuhan? Aku juga nggak tahu bang. Nah itu benar kalau gitu. Itu namanya orang bingung. Tapi kalau orang sudah memutuskan, iya, Cifas nggak percaya adanya Tuhan bang. Ah berarti udah diputuskan. Artinya sudah ada pertimbangan berpikir karena keputusan berdasarkan pertimbangan berpikir dari sebuah. Dengerin dulu. Aduh jangan Iya, iya, dipotong iya. lah. Dengerin dulu lah. Artinya kalau sudah ada sebuah ketetapan atau sebuah ketetapan ya intinya ya atau keputusan gitu kan, itu berarti sudah ada pertimbangan berpikir. Masuk akal Jadi nggak? gini bang. Tunggu Iya, dulu. iya, betul. Masuk akal Iya nggak? betul. Iya betul. Oke, saya tanya. Oke, saya kasih contoh. Saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh. Anda pernah nggak pergi ke sebuah tempat di luar rumah Anda? Contoh, rumah Anda di daerah A. Anda pernah nggak pergi ke suatu tempat daerah B? Pernah nggak? Iya. Pernah nggak keluar rumah? Pernah nggak keluar rumah? Nah, Ah, kemana tujuannya? Coba saya tanya. Kemana tujuannya? misalkan ya main lah entah kemana atau kemana gitu. Loh, iya saya tanya Anda kemana? Ya ke rumah B yang tadi gitu. Ah, ke rumah atau ke Indomaret? Pernah nggak ke Indomaret? Ya Ah, ngapain? belanja. Ah, pasti ada tujuan kan? Meskipun orang menjawab, aku mau keluar rumah, mau kemana? Nggak tahu, aku mau kemana. Yang penting aku harus keluar rumah karena sumpek pikirannya. Itu tujuannya itu biar nggak sumpek pikirannya. Meskipun nggak tahu tujuannya kemana, paham nggak? Iya iya betul paham. Nah gitu, ke warung ngapain? Ya lapar, mau beli makan. Pasti ada tujuan. Artinya ada pertimbangan berpikir di situ sebelumnya. Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Anda kan sudah memutuskan bahwasanya tidak percaya Tuhan. Itu kan keputusan. Bukan seperti itu bang konsepnya bang. Bukan. Salah lagi mak gua. Jadi begini, makanya saya jelasin nih. Mungkin Berarti saya salah orang tadi. awam. Saya orang nggak ngerti ya. Saya orang iya. salah, orang goblok lah, gak berpendidikan gitu kan ya. Waduh, Nah, jangan jadi diperjelas gini, gitu lah, Bang. Ya nggak apa-apa. Jujur lebih baik kan bang. Betul. Ya, bubur lebih baik. Lanjut. Nah jadi gini. Sebenarnya percaya sama adanya Tuhan, cuman agama itu kan banyak gitu kan. Kadang saya bertanya-tanya. Nah, berarti berubah kesimpulannya. Kita sepakat dulu. Tadi nggak percaya adanya Tuhan, sekarang percaya adanya percaya, Tuhan. bukan Loh. percaya. Tadi bilang nggak Percaya. percaya adanya Tuhan, gimana sih abang ini? Aduh bingung ya, tadi mungkin salah ngomong kali. Enggak, Bang. Jadi percaya. tadi yang ngomong nggak percaya adanya Tuhan siapa? Saya ini orangnya gini bang. Saya ini orangnya. Bang, pertanyaannya salah itu bang. Kok disalahkan? Diem dulu. Enggak. Diem Abang nanya dulu. salah gitu. Dia Diem kan dasarnya dulu. Islam tuh bang. Diem Keluarganya dulu. Islam. Kenapa bisa dia nggak diem percaya nggak? Islam? Harusnya itu pertanyaannya. Kalau kau Nah, nggak bisa mungkin- diem, saya kirim ke neraka kau. Diem dulu. Oke ya. Nah, tadi Anda bilang bahwasanya Anda tidak percaya adanya Tuhan. Itu pasti saya akan ingat itu di otak saya gitu loh, Bang. Jadi ketika Anda menarasikan sesuatu hal yang berbeda dengan pernyataan Anda yang awal, itu saya pertanyakan, saya kejar itu. Yang mana yang benar? Jadi gini, Nah, gimana? percaya adanya Tuhan kan manusia. Oke, ini kan berarti diciptakan narasi awal salah. Sepakat dulu kita. Narasi awal salah. Sepakat? Salah. Oke, Sepakat, nah gitu. Saya itu orangnya pengen gitu. Itu jujur gitu. Saya suka orang jujur Iya. gitu dalam sebuah Iya. narasi. Ya lanjut. Mungkin Salah. Oke. mungkin salah penyampaian saya. Oke, berarti percaya adanya Tuhan tetap. Ya. Oke. Nah, oke, Cuman silakan kan yang lanjut. saya tanya kan di dunia itu kan agama itu kan banyak, ada 5 nih. Ya di Indonesia Yang lah ya, diakui ada 5 pemerintah agama. ya. Yang diakui Iya. pemerintah ya. Itu mereka punya keyakinan masing-masing itu menurut cerita atau menurut apa ya bang? Tolong saya pengen tahu itu. Loh, mereka ini siapa?
yang penganut-penganut agama masing-masing itu dari Loh, kalau kelima. agama masing-masing saya nggak tahu, tapi kalau agama Islam saya tahu, karena saya Islam. Ya, Nah, abang tanya ke saya, Islam berarti? enggak, saya kan lihatnya kan abang juga kan ngerti juga tentang masalah agama Kristen, masalah agama yang lain kan paham semua tuh. Nah, kalau Kristen ini mumpung ada Kristen, silakan ditanyakan ke Kristen. Nanti Islam silakan tanyakan ke saya Islam. Kalau saya dianggap mewakili agama Kristen, nggak fair dong, karena di sini ada Kristen, betul nggak? Betul. Nah itu. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya, gitu. iya. Oke? Jadi saya Iya, ini iya, harus iya. diskusi itu harus fair. Diskusi itu harus fair. Ketika saya Iya. menunjukkan 5 argumentasi, maka kelima argumentasi bantah dengan 5 argumentasi Anda gitu. Saya itu gitu orangnya. Saya nggak mau kalau saya punya 5 data, Anda jawab 1 data, saya nggak mau saya. Itu kekurangan saya. Kekurangan saya itu kurang bisa luwes terhadap orang lain ketika berdiskusi. Ketika saya punya 5 data, maka Anda nggak jawab data saya dengan 5. Itu saya nggak gitu orangnya. Kalau orang lain mungkin bisa gitu, boleh lah. Kalau saya nggak itu. Jadi intinya, saya kalau Anda tanya ke saya Islam, saya jelaskan Islam. Kalau Anda tanya Kristen, jangan ke saya. Ini ada Robert ini Kristen ini. Iya, betul. Itu. Kalau mau jelaskan Jadi tentang biar fair. Kristen, tuh silakan jelaskan Romo. Kena lagi Romo padahal diem. Intinya sih saya sebenarnya pengen, semenjak saya ngeliat-ngeliat ini di TikTok kan banyak banget nih masalah begini nih, apa apologet saya cuma tertarik aja gitu, seneng banget ngelihatnya gitu. Iya, saya tahu. Nggak, maksud saya gini loh. Abang percaya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kalau abang udah percaya Tuhan, lalu perbuatan apa yang Anda lakukan setelah mempercayai adanya Tuhan? Perbuatan apa? Maksudnya perbuatan gimana? Iya, Anda ngapain ketika Anda sudah percaya Tuhan? Oh iya, aku percaya Tuhan nih. Terus ngapain? Contohnya begini bang, seumpama ini salah satu contoh ini ya, ya kan? Ya udah silakan. Kayak Islam, Tuhannya kan tidak berwujud, ya kan? Loh, Anda nggak usah ke situ. Ini Enggak. fokus ke pribadi Anda gitu loh. Ini saya fokus kepada pribadi Anda. Jadi Anda kan udah menarasikan bahwasanya Anda percaya Tuhan tapi nggak beragama kan gitu. Nah, pertanyaan saya, setelah Anda percaya Tuhan, Anda mau ngapain sekarang? Ya justru pengen ke agama gitu, Pengen memeluk agama. Nah, iya gitu. Nah, Makanya pertanyaan saya, kenapa Anda ingin memeluk agama? Apakah hanya keinginan saja atau ada alasan yang lain? Nah, itu. Dalam ini memang. Semoga bertahan. Ya, gimana? nggak ada kepikiran, manusia kan nggak selamanya hidup bang. Gimana? Ada di sini. Ya manusia kan nggak selamanya hidup. Oh, Anda percaya kalau manusia mati? Ya, percaya lah bang, orang mati banyak. Nah, kalau udah mati gimana? Apa Nah, kepercayaan ya itu. Anda setelah orang mati? Iya, maksudnya itu ntar kalau sudah mati itu ntar apakah di alam akhirat itu di sana itu? Oh, berarti Anda percaya akhirat? Ya ini kan dari cerita-cerita yang pernah saya dengar juga. Loh, enggak, pada yang saya orang tanya di ini sini kan. tentang yang Anda percayai aja, jangan cerita orang yang Anda nggak percaya, jangan. Yang saya tanya tentang kepercayaan yang ada di dalam diri Anda. Itu yang saya kulik gitu loh, paham nggak sih? Bang, Ahmad Itu. misalkan pertanyaan nih bang, saya boleh bantu tambah sedikit. Nggak boleh, nggak usah, diem. Oke, silakan Bang Sipas. Jadi saya ingin mengetahui sampai sejauh mana dan apa aja yang ada di hati abang mengenai apa yang abang percaya. Abang ini percaya apa sih? Oh, percaya adanya Tuhan. Oke, poin pertama percaya Tuhan. Kedua, beragama enggak? Enggak beragama. Ketiga, apalagi yang Anda percaya? Anda percaya orang mati? Percaya. Anda percaya enggak ada kehidupan akhirat? Percaya enggak? Ya, semua agama kan percaya ya adanya akhirat. Oh, Saya juga enggak percaya. semua agama. Enggak, saya tanya di Anda. Jangan libatkan semua agama. Saya tanya di Anda. Anda percaya enggak bahwasanya
nanti itu ada hidup yang namanya akhirat, di akhirat. Percaya nggak? Iya. Percaya? Iya. Oke, apalagi yang Anda percayai? Setelah Anda mempercayai adanya Tuhan, apalagi yang Anda percayai? Coba kasih tahu ke saya. Ya sudah, orang apa pengetahuan saya nggak nyampe ke situ, Bang. Anda percaya adanya neraka? Bang, dia lagi mau belajar itu, kenapa dipaksa pertanyaannya gitu terus? Anda percaya adanya neraka, Bang? Bang, dia Islam itu, Bang, dia Islam. Tanya kenapa? Sekali lagi Anda buka, saya lempar Anda ke neraka. Mute-nya Anda Maksudnya buka gimana? sekali lagi, saya lempar Anda ke neraka. Diam ya. Oke, silakan Bang Sifas. Iya. Dia Islam loh. Mampus. Iya, Bang. Ya, gimana Bang? Apalagi sekiranya yang Anda percaya nggak neraka? Percaya. Oke, percaya neraka. Percaya surga? Percaya. Oke, surga itu tempatnya orang-orang apa dan neraka tempatnya orang-orang apa? Orang baik. Kalau surga tempatnya orang baik, gitu. Iya. Iya. Kalau neraka? Ya kejahatan gitu. Ya, Oh, makanya berarti- saya ini kan saya Oh, dari gitu. sini nih, Bang. Makanya mungkin Iya. karena kepribadian saya yang seperti ini, makanya saya pengen belajar bagaimana Iya. gimana caranya biar jangan sampai katanya yang Ah. katanya kalau yang jahat itu masuknya ke neraka gitu Ya. loh. Sebentar aku mau ngomong ke teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah itu nggak ngerti pikiranku ya. Teman-teman di bawah itu nggak ngerti bagaimana aku punya strategi. Teman-teman nggak ngerti gitu loh. Jadi lebih baik teman-teman di bawah diem. Nggak usah sok ngajarin saya. Kalau sok ngajarin saya gini deh. Ini, say he Allah is one. Anda naik ke sini, Anda yang ngajarin, saya tak diem. Silakan. Say he Allah is one. Coba. Anda naik ke sini, ajarin dia, saya tak diem. Udah. Silakan. Naik aja. Udah saya jambak kok. Naik aja. Jangan saya yang disuruh ngajarin. Saya punya strategi sendiri. Strategi setiap orang beda-beda. Makanya saya punya sistematis kata-kata sendiri. Jadi orang-orang yang belum paham di bawah, belum kenal saya apalagi ya, itu jangan sok-sok ngajarin gitu loh. Saya nggak memojokkan ya. Saya nggak memojokkan. Oke, Bu Elia naik aja ke atas. Coba Bu Elia, coba naik ke atas Bu Elia. Coba. Coba Bu Elia. Naik ke atas Bu Elia. Ajarin dia Bu Elia. Saya tak diem. Iya makanya nggak semua orang ngerti. Makanya ibu kalau nggak ngerti diem aja. Didengarkan dulu. Gitu ya. Aku lanjut ya, Bang Sifas ya. Oke, aku lanjut ya. Iya, Bang. Oke, siap. Makasih, Bang. Oke, jadi kalau berarti Abang sampai saat ini meyakini bahwasanya orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka, gitu ya? Iya. Oke, meyakini hal itu. Nah, apa dasar keyakinan Abah tuh, Bang? Iya, karena Dasar di dalam keyakinan. hidup di dalam hidup juga kan kalau kita berbuat baik sama orang juga kan orang pasti baik sama kita. Nah, kalau kita jahat sama orang kita juga dijahatin juga sama orang gitu. Pastinya Ya, bagus. gitu. Bagus. Berarti ada sistem tabur tuai ya? Iya, gitu. Sama saja kan kita juga hidup di lapangan seperti Ya. itu. Kalau kita jahat sama orang, orang balas Sistem kita. sistem tabur tuai itu ada di Al-Qur'an loh, Bang. Abang tahu nggak? Wah, nggak tahu itu. Makanya Oke, saya aku awam kasih Bang, tahu ya dalam kayak ayatnya gitu. ya. Makanya kan saya naik ke sini, saya pengen belajar, saya pengen tahu lebih Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya sistem tabur tuai itu ada di dalam Al-Qur'an. Aku kasih tahu ayatnya ya, Bang ya. Boleh ya? Iya, iya, iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة syarra yara. Mohon maaf kalau makhrajnya amburadul, tetapi yang mau akan saya sampaikan adalah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi keyakinan yang Anda anut tadi yang mengatakan bahwasanya orang baik akan dibalas dengan kebaikan dan orang jahat dibalas dengan kejahatan, maka itu tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat kedua terakhir dan ayat terakhir. Jadi lengkap sudah keyakinan Anda. Yang Anda yakini ternyata juga ada di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman nggak paham kan? Saya sampai situ nggak ngerti, makanya jangan sok-sokan komentar duluan gitu loh. Gimana, Bang Sifas? Iya bang. Ya gimana? Iya. Iya, berarti ada di Quran tuh. Gimana? Saya tertarik gitu. Saya pengen belajar gitu loh bang. Ya oke. Kalau emang pengen belajar, ya berarti ya niatkan belajar. Jangan cuma ngetes doang. Saya ini bisa apa namanya? Maksudnya ngetes gimana? Iya, karena bisa ngetes orang. Maksudnya ada orang yang kafir tuh ngetes kami umat Islam. Bukan bang, bener saya emang bener-bener nggak ngerti bener saya. Ya nggak apa-apa. Nggak ngerti. Nggak ada masalah. Yang tahu itu hanya Anda dan Allah kan, gitu kan? Iya. Ah ya sudah. Berarti saya sudah membacakan Al-Quran kepada Anda tadi. Iya. Yang sesuai dengan keyakinan. Gimana tuh menurut Anda? Iya. Ya gimana maksudnya? Iya benar, sistem tabur tuai itu. Iya. Ada kan di Quran? Coba baca aja surat Al-Zalzalah. Iya. Ada Quran di situ? Ada. Oh nggak ada. Nggak ada bang. Oke. Mungkin dari Ustadz Mamba di jalan ini saya. Iya, saya nggak di rumah. Iya. Mungkin dari Ustadz Mamba ada yang nambahin, Ustadz Mamba? Izin. Silakan Ustadz Mamba. Romo izin. Oh ya, silakan Romo. Ini bahasanya bahasa keoten-otenan ini. Ada bahasa-bahasa tabur tuai ini. Loh, mana ini Ustadz? Kok nggak ngomong? Beliau mungkin sibuk ini beliau. Ya, silakan Ustadz Mamba mau nambahin Ustadz. Aku rame lanjut dulu. Ya, silakan Ustadz Mamba. Izin ya. Jadi gini aja ya Bang Sifas ya. Saya tidak akan membahas masalah ranah keyakinan ya, masalah keimanan ya. Karena tadi di KTP itu sudah ada redaksi Islam ini yang pertama. Nggak tahu terlepas sampean itu karena pergaulan terus bebas, nggak ingin ada aturan, akhirnya sampean nggak melaksanakan itu semua. Dari redaksi itu aku ingin memberikan sebuah perbandingan ya. Perbandingan bahwasanya di dalam Al-Quran itu
tujuan maqasidus syar'i Al-Quran itu adalah menjaga hak asasi manusia. Sedangkan kalau kita mengenal hak asasi dari PBB itu baru-baru kemarin, tapi 1400 tahun yang lebih Al-Quran datang itu maqasidus syar'i itu menjaga hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi manusia untuk hidup, hibdun nasi, ya. Sehingga nyawa di dalam Islam itu sangat benar-benar dihargai, tidak sangat murah enggak. Maka di sana ada hukum yang namanya kisos. Sehingga agama itu memang mengatur untuk kemaslahatan, baik untuk masalah keyakinan ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga ada redaksi, yaitu hak asasi, menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Maka di sana ada yang namanya kisos. Sehingga di sana proses-prosesnya sangat ketat. Sehingga ketika ada orang membunuh, maka di sana dibayar dengan membunuh. Ini yang pertama. Yang kedua, maqasidus syar'i yaitu hifdzul akli, menjaga hak asasi manusia tentang masalah akal. Sehingga akal itu dijaga oleh syariat Islam. Ya, di dalam syariat Islam. Sehingga di sana ketika ada sebuah keyakinan yang membebaskan orang-orangnya minum khamr, sedangkan khamr itu adalah termasuk ifsadul akli, salah satu merusak akal. Sehingga seganteng-gantengnya orang, meskipun Bang Sifas itu ganteng, tapi kalau akalnya sudah nggak normal, maka bagaimana? Maka nilai status sosialnya jelas turun gratis. Saya tanya cewek-cewek cantik yang di bawah ini, kira-kira kalau Mas Sifas itu ganteng tapi akalnya nggak normal gimana? Mau nggak ini? Kalau yang tidak, bilang tidak ya. Nah, selanjutnya Al-Quran itu adalah menjaga hak asasi manusia tentang masalah nasal, keturunan. Maka di Islam itu ada konstitusi syariat pernikahan, sehingga biar keturunan itu tidak ada pembauran. Syarat-syaratnya pun juga sangat ketat. Maka ketika ada orang melaksanakan sebuah perzinaan, maka di sana bagaimana? Maka di sana nanti terkena hukum yang namanya had, ya, haduz zina. Ini sangat ketat. Sehingga sanksi ini seimbang dengan maqasid tujuannya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah hifdzuddin, menjaga hak asasi manusia di dalam masalah beragama. Ini sangat ketat juga, sehingga ketika ada orang yang sampai murtad bla 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 gini, maka ada konstitusi hukumnya juga. Yang selanjutnya hifdzul mal, menjaga hak asasi manusia tentang harta. Sehingga di dalam Islam ketika ada orang mencuri sampai 1 nisab, maka di sana nanti ada hadus sarokoh, yaitu apa? Yaitu dengan bentuk apa? Dipotong pergelangan tangannya. Nah, dari redaksi yang ada di sini, maka kita harus bandingkan. Ketika sebuah ajaran yang namanya ad-din, agama itu mempunyai arti yaitu tunduk patuh terhadap aturan yang berlaku, maka agama itu mengajarkan kepada kita yaitu sebuah keyakinan dan hidup bermasyarakat yang baik. Sehingga di sana ya aturan-aturan itu tujuannya adalah untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat beragama, umat manusia yang ada di dunia ini. Oke Bang Sifas? Nah, dari redaksi yang ada di situ, saya cuma pingin ya, tolong mungkin Bang Sifas nanti berangan-angan, direnungkan di malam hari sebelum tidur. Oh, kalau Islam itu seperti ini, kalau yang Kristen nanti sampean tanya sendiri, dan lain-lain. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu, mana sih aturan-aturan yang mendekati sebuah kebenaran? Yang memang aturan ini datang dari Tuhan. Karena apa? Karena kalau aturan yang dibuat oleh manusia, maka di sana pasti ada titik lemahnya dan ada imbal balik untuk manusia tersebut. Nah itu, oke, Bang Sifas. Iya Bang. Mungkin Bang Sifas kalau mau tanya silakan aja kalau mau tanya. Gitu aja Mas Ardian saya. Jadi saya cuma seperti itu aja. Karena kalau saya mau membahas ke arah keyakinan, kayaknya kalau dia sudah beragama Islam kan, kayaknya udahlah nggak usah dibahas masalah keyakinan gitu aja. Lanjut. Oi, pada kemana ini? Cipas, Cipas. Gimana Cipas? Ya, ada. Ya, kau mau tanya silakan tanya aja. Mau tanya seputar Islam boleh. Mumpung ada Ustadz Mamba, Ustadz Saya Ardi. mau mendengarkan penjelasan aja, saya nggak bisa bertanya. Mungkin takut salah pengertiannya. Barangkali saya ntar menyinggung atau bagaimana. Nggak Udah saya apa-apa. dengar. Yang menjadi unek-unek kamu mungkin seputar Islam tanya aja, nggak apa-apa. Ya, Monggo. masalahnya saya di komen di bawah juga saya lihat itu ada yang dikira saya menyamar atau padahal saya sebenarnya benar-benar awam dalam hal seperti ini. Saya benar-benar orang hidup di jalanan gitu, nggak ngerti gitu.
Ya. Takut salah aja, takut salah penyampaian aja. Saya masih menghargai kalian semua. Takut salah, Oke, takut oke, salah gini aja. aja. Tanya nggak apa-apa, nanti kalau salah biar diluruskan gitu ya Bang Romo ya. Betul, Santai aja, betul. ngopi-ngopi, tak nunggu sambil ngerokok, sambil Ya tiduran. mungkin next kali ya. Mungkin kalau ada yang saya pengen tanyakan, mungkin saya masuk lagi, saya ikut lagi. Untuk saat ini saya cuma pengen itu aja dulu, dan kemungkinan juga nih waktu saya juga lagi ini juga, saya mohon Mas, izin dulu semuanya. mas sebentar Mas Ibas ya. Gini Mas Ibas begini loh Mas. Waktu itu waktu itu seperti halnya sebilah pedang. Artinya ketika pedang itu sudah disabetkan ke orang lain, maka di sana nggak bisa terulang lagi. Waktu 1 detik, waktu 1 menit yang lalu itu kita sudah nggak bisa mengulang lagi. Maka kesempatan dalam kesempitan ini alangkah baiknya dipergunakan sebaik mungkin. Itu hanya bukan. Iya, terima kasih. Itu aja. Iya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Maaf bila saya di sini ada yang takut, yang ada kesinggung tentang omongan saya atau gimana. Saya tidak ada niat atau apapun dalam hal ini gitu. Cuma Tanya aja pengen nggak apa-apa. Kau mau tanya apa-apa unek-unekmu seputar Islam, kau tanyakan saja. Mumpung ada Ustadz di sini, nggak apa-apa. cukup dulu sampai di sini Oh, dulu. ya Saya sudah. izin keluar dulu. Nanti Ya kapan-kapan sudah. saya juga pasti masuk lagi. Oke. Makasih ya. Mohon maaf semuanya apabila ada salah katanya Sama-sama, ya. Cipas. Sama-sama. Sama-sama sih Iya. Pas, mohon maaf ya kalau Iya. ada khilaf ya. Iya, ya sama-sama. Ya. Oke, bukan berarti saya benci teman-teman, bukan berarti saya ini interogasi. Oh, belum tahu endingnya udah. Ya, jadi begini ya. Interogasi yang sudah dilakukan oleh Bang Kepas tadi luar biasa ya teman-teman ya. Kita kan nggak nyangka endingnya kan. Bang Kepas luar biasa, Bang Cangkwe. Kepas. Woi, aku, woi. Oh iya, lupa. Kebalik ini, tapi saya kebalik soalnya. Astagfirullahaladzim. Oh iya, aku minta tolong dulu dong host inspirasi, host Bang. Mana ini? Host. Wah, hostnya tidur. Bang Ardi kok suaranya kayak angin-angin gitu ya? Ada kipas kali situ? Enggak, aku naik helikopter ini lagi. Oh, mantap. Iya Helikopter lagi pribadi ya. kipas angin lah. Oh iya, aku mau informasi teman-teman. Jadi di bawah ini ada akun namanya Ardi Visa, ini akun istriku buat jualan. Jadi yang teman-teman mau follow silakan, jualan baju. Baju apa yang jenenge yang? Gamis berapa harganya? 50 ribuan. Katanya beli 2 dapat apa? Oh, beli 2 dapat free hijab. Jadi beli 2 dapat free hijab. Teman-teman yang kepingin pesan murah-murah, ini murah ya teman-teman, asli murah. Barangnya insya Allah bagus-bagus. Biasanya yang tahu tuh cewek-cewek. Kalau nggak percaya dilihat aja nanti pas waktu istriku live gitu kan. Nah, silakan di follow-follow teman-teman. Ngutang boleh. Utang nggak boleh dong. Ini Ardi Visa ini teman-teman. Aku Yang udah di bawah. follow, aku udah follow. Nah, follow ya, Ardi Visa. Nah, teman-teman yang mau pesen nanti boleh pesen di situ. Yang jelas barangnya bisa dicek sendirilah nanti. Bahkan kalau mau kurang jelas pas waktu live nanti minta aja disepilkan gitu, sepil gitu kan biasanya kan. Nah itu aja teman-teman, informasi dari saya. 500 orang mata memandang. Thank you yang udah follow akun jualan istri saya, Ardi Visa. Itu bisa COD. COD itu apa yang? Bayar di tempat bisa. Bayar bisa dah? Bisa ya? Bisa. Katanya bisa ya? Aku nggak tahu ya. Yang jelas kata istriku bisa. Bayar di tempat. Oh bisa yang? Bisa. Bayarnya ke siapa? Ke kurir. Bar ke kurir lah bang, gimana sih Oh Bang ke Ardi? kurir. Nah, terus dari kurirnya dikasihkan ke aku gitu. Ya apa yang? Oh ditransfer lewat TikTok. Aku nggak tahu gitu. Ya. Oke sorry. Nah ini akunnya yang ini Ardi Visa teman-teman, yang bawah ya, paling bawah sendiri. Ardi Visa, di follow. Tuh, di follow teman-teman, di follow. Akun Host gedein ini, bentar akun Bang dong Ardi. host.
Gedein Tunggu, bentar, tunggu, Bang. tunggu. Ini. Udah. Nah, itu yang paling gede itu, teman-teman. Itu yang paling gede. Bisa kirim luar pulau, yang? Oh, bisa, luar pulau bisa. Luar negeri? Luar angkasa, luar angkasa. Luar angkasa. Luar angkasa bisa, Bang. Enggak bisa lah. Jualannya lewat live aja. Lewat live aja dah jualannya. Ya, lewat TikTok nanti mau bikin akun Shopee juga. Oh, TikTok, Shopee, terus sama offline di rumah. Di rumah saya jualan di rumah sendiri gitu, teman-teman. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal yang udah bayar tapi belum dikirim-kirim, protes ke saya. Protes ke saya. Tenang Pokoknya aja. dilarang itu Bang Ardi COD. Oh, boleh COD bisa. Oh, boleh. Oh. Boleh. Wah, COD bisa. iya. 50 ribuan beli 2 gratis hijab. Tuh. Atau polos. Motif boleh, polos juga boleh. Gimana, Ustadz Nambah? Pembayarannya kredit boleh apa enggak ini? Pembayarannya kredit. ini yang dijual apa namanya ini, yang apa namanya? Gamis 50 ribuan. Nanti cek aja sendiri bagus apa enggak. Kalau enggak bagus nggak usah dipilih, pilih yang bagus gitu aja. Macam-macam harganya, mulai dari 50 ribuan gitu ya. Nggak ada yang sampai 100 harganya, nggak ada sama sekali. Gitu aja ya. Oke, thank you yang udah follow. Host, aku izin menurunkan akun istriku. Oke, makasih ya sayang. Nggih. Udah. Ustadz Mamba, bikin kajian dong, Ustadz. Kajian apa, Mas? Ini mungkin teman-teman Muslim banyak yang apa ya, disesatkan oleh si Edis itu, Ustadz Mamba. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz Mamba mengenai yang banyak di framing, yang sebetulnya yang nabi terakhir itu Nabi Isa yang turun di terakhir, atau Nabi Muhammad tuh nabi terakhir itu biasanya yang dibawakan narasi oleh si Edis, Ustadz Mamba. Mungkin perlu kita kajian-kajian seperti itu biar nggak mudah disesatkan oleh si Edis. Kitabnya saya itu. Halo? Apa tuh, Ustadz? Saya itu nggak ada kitabnya, serius. Saya itu mau mengkaji itu bagaimana gitu loh. Serius. Yang ada kitabnya apa, Ustadz? Saya itu udah di Magelang ini. Ya udah, bolehlah, Ustadz. Saya itu udah di Magelang. Aku izin nutup dulu yang di YouTube ya, soalnya ini juga belum ada oten ya, sepi juga ini ya. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Riani, saya akhiri dulu live kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua salahnya host ya, karena saya dari tadi nggak ngomong. Tapi kalau ada baiknya itu semua. Tapi kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu, Romo, disapa dulu Romo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Waalaikumsalam. Ardiansa, aku tuh mau tanya. Si Badrul Abkar itu apakah itu orang Islam apa orang Islam palsu dia itu? Nggak tahu saya, Bang. Nggak kenal saya. Dia debat sama si RK sama si Joseph itu. Kan ada di YouTube tuh kulihat. Wah, mohon maaf nih, Bang. Nggak kenal aku. Mungkin teman-teman yang kenal, silakan. Enggak ada yang kenal. Siapa sih?
Dia ada di itu, ada di YouTube, ada di YouTube. Saya tonton di YouTube itu kan kayaknya dia tuh gimana ya? Mojok-mojokkan orang-orang kita lah, istilahnya Islam lah. Padahal dia orang Islam katanya. Yang mana? Yang mana orang? Kayak gimana orangnya? Ada di YouTube, cari aja di YouTube yang waktu dia debat sama RK sama si Joseph itu. Joseph katanya orang dia murtad itu. Nama akunnya siapa? Kenapa? Nama akunnya. Nah, saya tuh nggak lihat akunnya, cuman saya lihat aja dia itu namanya Badrul. Nggak tahu. Di YouTube ada itu, Mbak, di YouTube. Tapi nggak tahu juga tuh, soalnya kalau di YouTube kan juga banyak juga kan videonya. Nggak ngerti juga. Kalau nggak salah itu di YouTube-nya RK. Iya, apalagi YouTube-nya Oten ya. Kalau YouTube-nya Oten malas lah lihat nambah-nambah viewer mereka ngapain? Iya, ya cuma nanya itu aja Pak Ardiansah. Mau naik cuma nanya itu aja, nggak ada nanya yang lain. Iya bang. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok diem-dieman semua ini? Tuh ada tamu tuh. User 2472. Ini kenapa sih namanya useran? User 72, user 27 2472. Kan bengong-bengong. Kenapa orang-orang yang bengong-bengong? Suaraku masuk gak sih? Ada. Lanjut. Apanya yang dilanjut, Romo? Semuanya diem, Romo. Itu ada tamu tuh, Romo. Siapa namanya ini? Aduh. User. Halo, user. Hostnya tidur. Mana ini? Atau gini aja, aku pakai jubah, berdandan-dandan kayak logika gitu, aku pargoy. Gimana, teman-teman setuju nggak? Enggak. Aku open cam. Enggak setuju. Oh, nggak setuju ya? Enggak setuju, itu sungguh menjijikkan. Wih, mantap Ustadz katanya. Ada juga yang sedeng di bawah ternyata. Mantap. Janganlah, itu kan menghina, ya kan? Bagaimanapun Yesus itu menurut saudara-saudara kita yang Kristen, itu kan mereka anggap Tuhan. Berdandan-dandan pakai jubah putih selendang merah ala-ala Yesus, lalu minta mawar, pargoy joget-joget di TikTok, itu kan tak elok seperti itu. Jangan. Romo, aku turun dulu ya, aku mau keliling dunia dulu aku. Lanjut. Keliling dunia dulu ya. Iya. Makasih ya semuanya ya. Ini si user nih, dia diem-diem nggak tiba-tiba ngeripet kah? Orang ini nggak bahaya lagi. Ya itu dia, hostnya ketiduran pula. Aduh. Ya wes, aku tak turun ya. Makasih semuanya. Romo, aku izin pamit. Ustadz Paijo, Bang Ardi. Siap Kak Adia. Ini hostnya orang mau pergi baru dia muncul. Memang hostnya Biasa nyari makanan.
Ya udah, Siang. aku turun ya. Siap. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebenarnya